Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi halaqah Arabi li ta'allumil balaghah abra Zoom. Hayya nabda' darsana fi hadhihi al-lailah bi qira'atil Fatihah ma'an ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. wasallam. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan majas yang kemarin. Mungkin saya ulangi sekilas. Majas itu penggunaan kata yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Jadi yang dikehendaki bukan makna aslinya atau makna konotatif kalau dalam bahasa Indonesia. Majas kemarin dibagi menjadi dua, yaitu majas akli dan majas lugawi. Majas lugawi terbagi lagi menjadi dua, yakni isti'arah dan majas mursal. Kita sudah mempelajari majas akli yang alaqohnya atau apa korinahnya itu dengan logika begitu. Kalau isti'arah yang kemarin kita pelajari, yang sempat membuat kita pusing tujuh keliling, itu isti'arah ya mungkin karena banyak pembagiannya, banyak juga ciri-cirinya sehingga mungkin agak rumit dalam isti'arah. Hari ini kita akan mempelajari tentang majas mursal. Majas mursal ini saya kira akan lebih gamblang begitu daripada isti'arah yang kemarin. Ini ada pembagian-pembagiannya juga, tapi insya Allah ini lebih mudah difahami daripada yang kemarin. Jadi mari kita mulai pembahasan tentang majas mursal. Majaz mursal adalah kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'naha al-asli li'alaqati ghairil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'al asli. Majaz mursal adalah kembali ke ta'rif majaz, yakni penggunaan kalimah yang tidak sesuai dengan makna makna aslinya. Jadi suatu kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah ghairul musyabahah. Jadi berbeda dengan isti'arah kemarin. Kalau isti'arah itu alaqahnya kan musyabahah. Ada sisi keserupaan di dalamnya ya. Yang ditampakkan itu sesungguhnya adalah apa namanya? Punya keserupaan dengan lafal lain yang disembunyikan. Kalau ini alaqahnya bukan musyabahah. Jadi lebih bebas, tidak terikat dengan musyabahah. Disertai adanya qarinah atau alasan atau bukti yang mencegah dari makna aslinya. Jadi majaz mursal di sini, lafal yang dipakai itu yang dikehendaki bukan makna aslinya, tapi makna lain. Namun yang dikehendaki itu bukan dengan alaqah musyabahah. Kita mungkin kemarin contoh itu yang ini. Em, Misalnya kalau di bahasa Jawa itu manek klopo kemarin atau manjat kelapa, itu yang dimaksud kelapa kan bukan makna aslinya kelapa, tapi pohon kelapa. Nah, seperti itu. Jadi kata yang digunakan ini tidak dikehendaki makna aslinya, melainkan makna lain gitu. Kita langsung masuk pada alaqah dan qarinah dalam majaz mursal. Ini ada sejumlah alaqah dan qarinah yang cukup banyak. Yang pertama adalah sababiyah, alaqah sababiyah, yakni dzikrus sabab wa iradatul musabbab. Yang disebutkan itu sebabnya, sedangkan yang dimaksud adalah akibatnya. Contohnya di sini, li fulanin alayya yadun,
La ungkiruha. Di sini ada lafal yadun. Fulan memiliki tangan atas diriku atau terhadapku. Tentunya yang dimaksud di sini adalah bukan tangan apa namanya? Tangan yang hakiki yang anggota tubuh itu, melainkan tangan di sini berarti jasa, gitu. Jadi em, yang dimaksud tangan di sini bukan tangan asli ya. Tadi kembali ke majaz itu kata yang digunakan tidak dikehendaki makna aslinya, tapi menghendaki makna lain. Nah, tangan ini yang menyebabkan terwujudnya suatu pemberian. Ini ya. Korinanya adalah kan tangan ini menjadi sebab yang menyebabkan terwujudnya suatu pemberian atau jasa tadi ya. Pemberian ini menjadi akibat. Sebab akibat kan. Yang disebutkan itu sababnya, zikrus sabab, wa iradatul musabab. Yang dikehendaki adalah akibatnya. Dari sini bisa difahami, ini mungkin langkah awal untuk nanti kita membahas alaqoh yang banyak sekali jenisnya. Bagaimana teman-teman bisa difahami? Mencerna sudah. Masih mencerna, oke. Saya ulangi, yang disebutkan itu sababnya, tapi yang dimaksudkan adalah akibatnya. Misalnya apa ya kalau di bahasa Indonesia itu yang kemarin dicontohkan itu, oh bukan ya. Hmm, Oh, pokoknya di sini yang disebutkan adalah penyebabnya, tapi yang dimaksudkan itu hasilnya atau akibatnya. Contohnya di sini li fulanin alayya yadun la unkiruha. Yadun ini apakah fulan ini punya tangan terhadap bukan nggak mungkin ya. Tangan itu maksudnya apa? Pasti ada makna tersembunyi di balik itu. Ya, artinya yadun ini adalah jasa. Atau misalnya eh, yadun itu diartikan sebagai kekuasaan, misalnya ya. Ke- Misalnya ada ayat apa itu? wala tulqu Walatulku bikum ilat tahlukah. walatulku walatulku Wala tulqu aidikum ilat tahlukah. Jangan kalian alqoi aslinya kan menjatuhkan ya, artinya menjatuhkan. Jangan kalian menjatuhkan oh ya ini bukan berarti ini. Oh ini contoh yang nanti bukan yang ini. Apa ya contohnya? apa ya udah Misalnya ini. Hmm. Ini pokoknya ketika tangan itu misalnya diartikan sebagai kekuasaan. Misalnya turun tangan. Oh iya, turun tangan. Turun tangan itu apakah artinya misalnya tangan itu diturunkan kan tidak, tapi dia melancarkan kekuasaannya begitu. Tangan itu kan menjadi sebab dari kekuasaan kan. Ketika seseorang punya kekuasaan itu yang bisa mendatangkan kekuasaan itu apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan tangan. Nah, ketika dikatakan turun tangan, berarti tangan yang dimaksud itu bukan tangan anggota tubuh yang sebenarnya ini, melainkan bermakna kekuasaan. Tangan menjadi sebab dari kekuasaan seseorang. Begitu. Sebaliknya, yang nomor dua ini adalah alaqah musabbabiyah. Zikrul musabbab wa iradatu sabab.
Yang disebutkan adalah sebabnya, musababnya atau akibatnya, tapi yang dikehendaki adalah sebabnya. Contohnya, boleh dibacakan Afni Zahran, Nah, Ustaz yang mana? fadhal liqiraati hadhil ayah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit, dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Quran Surat Ghafir ayat 13. Nah, sudah. Lafal yang dimaksud sebagai majaz adalah lafal rizqan. Lafal rizqan ini kan sebelumnya ada lafal wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Apakah rizki itu datang dari langit? Misalnya rizki yang berupa harta begitu. Apakah harta itu datang dari langit? Kan tidak. Nah, lafal rizki di sini dipergunakan dengan makna ghaithan atau hujan. Karena korinahnya apa? Korinahnya ini tadi ada kata-kata yunazzilu lakum minas sama'i, diturunkan dari langit. Yang rizki yang diturunkan dari langit secara langsung itu kan hujan. Yang hujan itu menjadi eh, apa namanya? Sebab tumbuhnya buah-buahan, tanaman yang memunculkan buah-buahan itu. Nah, maka rizkon di sini, rizkon ini adalah musababnya atau akibat, tapi sebabnya adalah goisan. Jadi gini, ada goisan atau hujan. Ini kan yang rizkon yang dimaksud goisan ya, hujan. Hujan ini menjadi sebab berupa rizki. Rizkinya berupa apa? Berupa buah-buahan, tanaman, dan lain sebagainya. Jadi goisan di sini sebagai penyebabnya. Kemudian ini adalah musababnya. Ini sabab, ini musabab. Bisa difahami tidak ya? Artinya yang disebutkan di sini musababnya atau hasilnya. Hasilnya kan berupa rizki. Tapi sebab menjadi rizki itu apa? Sebabnya adalah turunnya hujan. Hujan yang menyuburkan tanah, kemudian menumbuhkan pohon dan tanaman yang memunculkan buah-buahan yang menjadi rizki. Nah, yang disebutkan di sini adalah musababnya atau hasilnya, tapi yang dimaksud adalah sababnya. Ini loh sababnya. Karena ada bukti bahwa wa yunazzilu lakum minas sama'i, diturunkan dari langit. Oh, berarti yang dimaksud di sini adalah hujan. Hujan ini merupakan sebab datangnya rizki. Selanjutnya alaqah juz'iyah. Iradatul kulli, zikrul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkan itu sebagian, tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan. Em, saya minta tolong ke Ustazah Juliana untuk membacakan contoh ini. Gitu. وإرادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Nah, syukran Ustazah. Majas yang ada di ayat ini adalah lafal rokobah. Rokobah ini sebenarnya artinya adalah leher.
Apakah leher itu bisa disifati dengan mukminah? Leher yang mukminah itu yang gimana? Leher kok mukmin? Nah, yang dimaksud di sini dzikrul juz'i wa iradatil kulli. Yang disebutkan itu hanya sebagian, tapi yang dikehendaki adalah keseluruhannya. Menyebutkan sebagian anggota tubuh ini yang dimaksud ya manusianya atau orangnya begitu. Jadi ini termasuk majaz mursal yang alaqahnya adalah juz'iyah. Sama seperti contoh di kita itu kemana dia nggak pernah kelihatan batang hidungnya, ya kan? Ada kan kata-kata seperti itu. Tidak pernah kelihatan batang hidungnya itu yang dimaksud bagaimana? Orang ini Ya kan? tidak pernah muncul. Yang tidak pernah kelihatan, tidak pernah muncul orangnya kan. Tapi yang disebutkan apa batang hidungnya saja begitu. Nah, itu namanya majaz mursal yang alaqahnya apa tadi? Juz'iyah. Juz'i. Iya. Juz'iyah. Nah, contoh ini sepertinya lebih mudah difahami ya. Yang disebutkan itu Ya, teman. sebagian, tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan. Sama seperti tadi, tidak pernah terlihat batang hidungnya. Yang disebutkan cuma batang hidungnya, tapi yang dimaksudkan kan orangnya. Ya, begitu. Kemudian sebaliknya ada lagi alaqah kulliyah. Dzikrul kulli wa iradatil juz'i. Yang disebutkan itu keseluruhan, tapi yang dimaksudkan adalah sebagian saja. Ustazah Umi Syita, saya minta untuk membacakan ayat ini, contoh ini. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'awtuhum linaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya atau ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Surat Nuh ayat 7. Ini tadi alaqah kuliah. Alaqah kuliah. Yang disebutkan adalah keseluruhan, tapi yang dikehendaki itu hanya sebagian. Di sini, majaz mursalnya ada di kata asabi'ahum. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Asabi itu artinya apa? Jari, Jari. jari Nah, apakah orang Oke. itu bisa memasukkan jari ke dalam telinga? Jari itu satu saja. terus keseluruhan gini ya. Satu aja. Satu aja sudah. Nah, yang dimaksud itu Cukup. bukan keseluruhan jarinya, tapi sebagian sebagian jari atau yang disebut dengan anamil, anamil, ujung jari. Nah, yang disebutkan itu asobi, tapi yang dikehendaki adalah anamil. Yang disebutkan itu seluruhnya, tapi yang dikehendaki adalah sebagian saja. Misalnya, kita mengatakan anak kelas 10 itu nakal-nakal atau pintar-pintar lah misalnya. Apakah semuanya, seluruhnya itu pintar semua? Pasti kan ada juga yang tengah-tengah, ada juga yang kurang begitu kan. Nah, yang dimaksud yang disebutkan itu seluruhnya kelas 10, tapi yang dimaksud adalah sebagian saja. Namanya majaz mursal yang alaqahnya adalah kulliyah. Ya, dzikrul kulli wa iradatul juz'i. Yang disebutkan semuanya, tapi yang dikehendaki adalah sebagian saja. Maqam mahal wa huwa dzikrul mahal wa iradatul hal.
menyebutkan tempat, tapi yang dimaksud adalah objek yang ada di tempat tersebut. Contohnya di sini, was'alil qaryatallati kunna fiha. Bertanyalah kepada desa yang kita datangi. Apakah kata desa di sini bisa ditanyai? Desa Tidak, tidak, tapi yang dikehendaki adalah rakyatnya penduduknya, penduduknya. ain. penduduknya orang-orangnya. Rakyun. Rakyun, apa ya? Yang disebutkan adalah tempatnya, desanya, tapi yang dimaksud adalah orang-orang di dalamnya. Ini namanya alaqah Qaryah. al-mahal. Mahal dari kata mahal ya. Mahal itu kan tempat. Sebaliknya, yang keenam ini alaqah haliyah. Dzikrul hal wa iradatul mahal. Yang disebutkan itu keadaannya, keadaan, tapi yang dimaksud adalah tempatnya. Contohnya di sini, innal abrara lafi na'im. Yang ada majaznya di sini adalah kata na'im. Na'imin ini artinya adalah kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti atau orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar ada di dalam kenikmatan. Kenikmatan ini kan bukan berupa tidak berupa sesuatu yang zohir yang bisa dilihat, bukan tempat kan. Tapi kenapa di sini menggunakan fi? Nah, ini yang dimaksud adalah tempat di mana kenikmatan itu berada, yaitu ada di Surga. Oke. yang disebutkan itu isinya atau keadaannya Mm-mm. adalah tempatnya, kebalikan dari yang tadi. Yang dimaksud di sini adalah tempatnya begitu. Selanjutnya alaqah i'tibaru makana, yakni menyebutkan sesuatu yang sudah ada, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang akan datang atau akan terjadi. Yang disebutkan itu sesuatu yang sudah terjadi atau yang lalu, tapi yang dimaksud adalah yang akan terjadi atau yang akan datang. Contohnya di sini, wa'atul yatama amwalahum. Ini yang di majelis mursalnya di sini adalah kata al-yatama. Oh iya, karena Iya. Jadi anak yatim itu kan ketika masih masih yatim ya, karena belum balik, hartanya kan sebaiknya dikelola oleh walinya. Kemudian di sini perintahnya adalah berikanlah harta anak yatim itu kepada mereka. Lah, padahal kan harusnya anak yatim itu hartanya dikelola oleh walinya, orang yang bertanggung jawab atas dia. Nah, yang dimaksud di sini adalah i'tibaru ma kana wa iradatu ma yakun. Yang disebutkan ini adalah keadaan masa lalu. Ketika dia yatim, tapi yang dimaksud adalah ketika nanti dia sudah balik dewasa. atau keadaan yang akan terjadi. Berikanlah harta kepada anak-anak yatim ketika nanti sudah dewasa atau sudah balik. Jadi yang disebutkan yatama, masih yatim, padahal diberikannya itu ketika nanti, ketika ketika sudah balik. Jadi ini irodatu i'tibaru makana. Yang dilihat di sini adalah yang sudah lampau, tapi yang dimaksudkan adalah yang akan Datang. kebalikan gitu loh ya. Dari tadi kan kayak gitu polanya kan. Dzikrul juz'i wa iradatul kulli, dzikrul kulli wa iradatul juz'i. Ini i'tibar makana wa iradatu ma yakunu. Kebalikannya ada lagi. I'tibar ma yakunu wa iradatu ma kana. Yang disebutkan itu yang akan terjadi, tapi yang dimaksud itu sesuatu yang sudah terjadi. As'al ukti niki.
Kita latihan ya. Fadali waktu niki. Jadi kita di mana? Yang tidak ada. Si Zahran. Naam. Said nih. Bismillah. Salah kali. Um, ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras arakku. An-Surat Yusuf ayat 36. Majaznya di sini ada di kata khamra. Ya dimaksud khamra ini di sini bukan khamr sebenarnya. Yang disebutkan adalah keadaan yang akan terjadi, tapi yang dimaksudkan itu yang sebelumnya, yang lampaunya. Jadi ini ceritanya kan Nabi Yusuf ketika masuk ke penjara dan bersama dengan Nabi Yusuf masuk ke penjara ada pula dua orang pemuda yang masuk juga ke penjara. Kemudian dikisahkan kan Nabi Yusuf itu min ahli takwil, bisa mentakwil mimpi kan. Salah satu dari dua pemuda ini berkata kepada Nabi Yusuf, aku bermimpi bahwa aku memeras arak. Apa bisa memeras arak? Arak itu kan hasil fermentasi kan. Nah, yang dimaksud itu memeras asir atau sari perasan dari apa berarti? Bahan bakarnya Homer apa? Bahan bakar. Bahan Anggur. anggur. Anggur, Bahan bahan bakar, Bahan dasarnya. dasarnya. bahan dasarnya kan anggur. Nah, yang dimaksud bukan Homer, apa bisa memeras arak? Kan tidak, yang diperas itu anggur. Kemudian jadilah sari atau perasan anggur, yakni asir. Jadi yang dimaksud Homer di sini bukanlah Homer yang sudah menjadi arak, tapi asir ya, atau perasan anggurnya tadi. Nah, di sini kan yang disebutkan itu yang akan terjadi. Nantinya dia akan jadi Homer. Tapi yang dimaksud di sini memeras berarti memeras asalnya tadi loh, bahan bahan dasarnya yaitu sari buah anggur, sari anggur. Indah. Masya Allah. Lalu Lebih menurut soal, oh, tambah banyak ya saja. Penanya juga bingung Ustazah. bingung, nggak apa-apa. Bingung itu kalau kata Bisba itu merupakan proses kita dalam mencari kebenaran. Kalau nggak bingung berarti nggak mikir itu. Saya mau tanya yang ini. Alaqah musyabah. Musyabah, Alaqah. Oh bukan sih. Sababiyah. Musyababiyah. Babiana, Alaqah syababiyah. musab Yang tadi kan babi. apa sih? Yang nomor 2 musyababiyah. Nah, Yang ini yang tentang rizkon itu nah, ditakwil gitu istilahnya. Sedangkan itu kan nggak disebutkan ya bahwa yang dimaksud adalah gois atau hujan yang turun. Sesuatu yang turun dari langit itu berupa hujan. Makanya dia bisa mendatangkan atau menghasilkan apa tumbuhan itu hidup, menjadikan rezeki buat manusia. Nah, kalau misalnya yang turun itu salju gimana, Ustazah? Itu kan tidak menumbuhkan pepohonan dan macam-macam, malah membekukan. Nah, itu gimana? karena kaitannya dengan rizki itu kan biasanya identiknya dengan hujan. Karena yang ibaratnya di seluruh belahan bumi yang turun dari langit yang pasti ada itu kan hujan. Kalau salju kan hanya turun di sebagian wilayah saja. Jadi secara umum yang turun dari langit berupa rizki itu adalah hujan yang bisa mendatangkan rizki apalagi gitu kan. Jadi tetap yang di apa ya yang dijelaskan di situ adalah
secara umumnya, bukan bukan kasus atau keadaan khususnya begitu. Bisa diterima, Ustazah? Hmm? Iya, Ustazah. Berarti ya, ini hitungannya yang gois itu mayoritas kebanyakan di setiap daerah ya, bukan daerah-daerah tertentu. Ya, di seluruh Hmm. belahan bumi kan pasti semuanya ada kalanya turun hujan kan. Nah, Ya, yang bisa buah-buahan. mendatangkan rezeki kan hujan. Mungkin karena numbuhin tanaman kali. Ya, kalau yang misalnya contoh yang manjat kelapa itu kira-kira termasuk alakoh yang mana? Apa Ustazah? Manjat kelapa. Yang dimaksudkan Manjat kelapa. pohon kelapa. Manjat kelapa. Yang dimaksud hanya buah kelapanya, tapi yang dimaksud adalah pohonnya. Jus iya bukan Ustazah. Aku deh masuk yang disebutkan. Bukan Jus Sababia ya? kayaknya jus iya deh. Misia atau sebabia. Sebab ya kelapa menyebabkan kita bikin Apa ya? Manjat kelapa bisa mendapatkan buah yang manjat. Kelapa bisa kita manjat lagi mau ngaco. kelapa manjat dapat buah minum. Lagi haus. Beda-beda pemikiran orang. Ini ya, kadang memang pemahaman orang itu kan beda-beda. Seperti ini, biasanya kalau pernah belajar sorof tidak teman-teman? Sorof. Yang Zorof ada, sok. yang ada faidah-faidahnya, ada faidah ta'diyah, ada Belum. angka, ditolak. Belum ya? Oh, Oh, belum. Oke, nggak jadi kalau begitu. saya mengibaratkan ke sana ya. Iya, nggak nyampe nanti ke sana. Itu juga kadang orang memaknainya atau menganggapnya itu beda-beda. Yang satu mengatakan faedahnya kayaknya ini deh, tapi yang lain mengatakan kayaknya ini deh, gitu. Bisa dua sih itu kayak sababia sama hadiah. Antara dua itu aja. Bisa-bisa. Antara si halus manjat kelapa atau menyebutkan tempatnya aja. Padahal yang dimaksud Tempatnya kan sama-sama di pohon kelapa. tapi yang dimaksudkan langsung buahnya kelapanya langsung. Tapi ngapa langsung manjat Berarti kan kelapa? sebagian ya kan, nggak semuanya. Gak tahu lah. Gak tahu lah. Bisa diperdebatkan mungkin lah. Iya, kalau saya sih kayaknya ini ya, jus iya ya. Yang disebutkan cuma buahnya, tapi yang dimaksudkan kan semua itu. Oh, sepohonnya. Kok Kan nggak bingung? langsung dari bawah langsung nemplok di di buah kelapanya kan pasti manjat dari bawah, ya kan? Sababia nggak bisa karena dia haus lagi dari manjat ya. Ditambah sirup sama es. Iklan marjan itu nanti jadinya. Aduh. Jadi gini ya, nanti, mungkin kita nggak ngeset target yang terlalu tinggi untuk diri kita, nggak usah berekspektasi nanti setelah jadi aktif dalam Kenalan aja Ustazah ini sih kenalan aja juga liar Ustazah. betul Aduh. sekali. Minimal pernah belajar gitu aja ya. Pernah mengetahui. Ya, jadi kalau misalnya ada kata-kata iradatul juz'i, apa zikrul juz'i wa iradatul kulli itu nggak asing gitu loh. Oh ada ya bahasa apa namanya uslub bahasa yang bentuknya kayak gitu. Sama kayak tadi kan apa nama apa tadi batang hidungnya. Katanya.
Itu kan ada di kita, tapi ternyata oh kaidahnya seperti itu. Zikrul juz'i wa iradatul kulli. Kira-kira demikian. Harus tahu istilahnya saja ya biar nggak kebolak-balik ini. Sama harus tahu konteksnya juga ngomongin apa. Ya, Yang di maksud itu apa tahu dulu. Aduh. kalau minimal gini, misalnya ketika baca Al-Quran, eh, apa tadi? Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Oh, ini kemarin yang di balaghah itu apa berarti kalau asabi itu semuanya, tapi yang dimaksud ujungnya saja berarti Salah zikri- satu. zikrul kulli wa iradatul juz'i. Nah, kayak gitu kan, oh minimal ada lah nangkep ke sana atau nyambung ke sana. Asik kan? Kita nggak cuma baca aja tapi oh iya ini kemarin yang di balaghah. Angkut. Dan Ya baca udah kalau gitu minta contoh yang bagian 8 saja yang selain Homer itu ada apa lagi saja? Kan agak-agak gimana saja ya, itu kan menyebutkan sesuatu yang akan terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang telah terjadi. Itu sebenarnya kata-kata yang membingungkan. Tapi kalau disambungkan dengan surat Yusuf, ini kan terkait dengan mimpi. Berarti kan itu belum terjadi, bisa terjadi atau bisa juga nggak terjadi gitu saja. Ini gimana contoh lainnya? seperti ini. Ada contoh lain? Tiba Nah, saya kuno. tapi mayakunu. Yang disebutkan kan yang akan terjadi. Yang dimaksud adalah yang sudah terjadi gitu ya. Ya, tiba rumah saya kuno. Contohnya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maka mayitun Wa innahum mayyitun. maksudnya Ini kan menghitopi atau ya menghitopi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dihitopi atau dikasih firman itu, apakah Nabi Muhammad itu sudah meninggal? Kan belum. Heeh. Berarti yang dimaksud mayitun kan tiba rumah saya kulo innaka mayitun. Innaka mayitun. Apakah sudah jadi mayit? Sudah meninggal? Sama seperti apakah sudah jadi Homer pada waktu diperas? Kan tidak. Nah, Mm-mm. itu keadaan yang akan terjadi. Tapi yang dimaksud adalah yang saat ini. Kamu nanti akan Menjadi mayat, meninggal gitu ya, maksudnya. Hmm. Apa ya? Inaka mayitun bahasanya kamu akan mati. Sekarang masih hidup. Oh, sama. Kalau ini termasuk gak Ustazah? Ini kotilu kobilan yang di surat Al-Maidah ayat 27. gimana? Yang di apa? Quran surat Al-Maidah ayat 27 yang di ayatnya ada kayak kata-kata ini kotirun kobilan. Sesungguhnya aku akan membunuh Kobil. Oh, aku akan membunuh Qabil. Kemudian gimana? Itu termasuk sama yang ini gak apa? Itiba mayakun. Kata-katanya ini kotilun kobilan. Mau membunuh itu. Tapi kan pada waktu itu memang dia mengatakan itu ketika hendak membunuh. Oh, nah. Sudah niat itu. Ya. Kalau Oh, misalnya yang dalam ini saja yang baik kan banyak tuh di ayat Al-Quran yang menjanjikan bahwa nanti kita akan masuk surga gitu. Itu termasuk nggak sih? yang Bagi dimaksud yang itu kan memang surga. Jadi tidak ada kata berarti yang digunakan. nggak ada ininya, nggak masuk itibar mayakunu. Jadi kuncinya majas itu ada lafal tapi tidak digunakan pada makna aslinya. Yang dimaksud itu makna lain, itu majas.
Kalau disebutkan dan itu memang yang dikehendaki itu, ya berarti bukan majas. Hmm. Teman, Ini yang mayitun itu kan bener asli meninggal kan saja. tapi kan belum terjadi. Tapi nantinya jadi mayat kan? Ya, karena itulah justru inna kamayyitun. Yang disebutkan adalah nantinya, tapi yang dimaksud ya sekarang yang masih masih hidup. Oh, langsung ngomong ini ceritanya pada saat itu. Ya, kan ini firman Allah ketika menghitapi Nabi, padahal Nabi dihitapi kan tentunya masih hidup. Tapi Dia kalau masih dikatakan langsung. nakama gitu, kamu mati, kamu ini seorang mayit kan nggak gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah mayitun bukan dikehendaki makna aslinya sebagai mayit yang sudah hilang nyawanya, yang sudah terbujur kaku tidak, tapi keadaan keadaan nantinya begitu. Iya. Bilang Ustaz. Aduh, Gimana Julia? butuh banyak contoh lagi buat mengerti. Jiwat beliau. Jiwat sambil mencerna. Ini saya kasih, saya kirim di grup ya. Teman-teman, ini kita ada tamu. Ada teman saya yang sedang melakukan penelitian tentang pembelajaran kita. Ini Ukti Izzah Fadilah ini dari UIN Saizu, Oh alah. Purwokerto ya. Nah, nanti Ukti Izzah ini minta dokumentasi dari kita. Apakah teman-teman berkenan untuk open kamera agar bisa didokumentasikan? Ini ki Ustazah Unisita, Ustazah Yuliana, dan Akhi Zahran. Kalau berkenan bisa membuka kamera agar bisa didokumentasikan nanti. Bagaimana? Saya aja Ustazah. Gimana? Saya skip aja. Oh, Yang boleh. lain aja. Akhi Zahran, seperti Niki. Oke, untuk pembelajarannya apakah sudah cukup? Aslinya masih Cukup. masih ngawang-ngawang Ustazah, tapi apa deh. Iya, bisa. Ya. Kalau mungkin gini, perlu membaca lagi atau mencermati lagi begitu. Nanti bisa sambil tanya di grup itu nggak apa-apa kok, saya kalau lagi senggang nanti insya Allah juga saya jawab. Biasanya kemarin-kemarin seperti itu, saya mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Kan grupnya terbuka ya. Kalau awal kan kemarin masih dikunci. Ini apa namanya yang bisa mengirim chat hanya admin. Sekarang kan terbuka, jadi silakan untuk teman-teman kalau mau bertanya di kolom di grup aja nggak apa-apa. Oke, siap insyaallah. Boleh nanti juga eh, bisa wawancara nggak? Oh iya, ini dari Uti Izzah mau wawancara teman-teman yang ada di sini lewat chat apa WA mungkin. Bagaimana? Apakah berkenan? Tentang apa? Tentang apa? Akhi yang ngomong yang jelas lah. Oh, ini apa mengenai apa wawancaranya? Tentang apa? Tentang pembelajarannya di Halaqah Robiyah. Saya Robi. Mungkin kesan pesan, bukan kesan pesan, kesannya begitu ya. Misalnya apakah eh pembelajaran Bagaimana pusingnya belajar balaghah gitu. yang selama ini Ustazah yang 4 bulan ini loh, gimana kesannya? Apa menghadapi kendala atau susah misalnya susah komunikasinya atau bagaimana atau misalnya materinya
em, sulit difahami. Nah, kayak gitu-gitu lah mungkin ya. Gimana Uti Iza? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Eh, mungkin nanti saya minta kontak teman-teman buat diwawancarain. Gitu teman. Apakah berkenan? Ya, silakan. Ya, Akhi, kita jadi artis. Niki, ayo. Kalau ini ki udah kemarin alhamdulillah saya wawancarain. Oh, alah. Jadi sisa Kak Zahron sama Umi Syita sama apa ini? Ustazah Yuliana. Gitu. Apakah berkenan? Ya, silakan, silakan. Nanti saya minta kontaknya sama Ustazah Ifah ya. Iya, Oke, makasih banyak. dan shaming. Tamam, Naktafi. Apakah sudah di screenshot Ustazah Izzah? Iya, Ukti Izzah. Dokumen Yang lain nggak on cam ya? Nggak bisa. tidak berkenan. Oh, ini kayaknya kurang kurang fokus karena biasanya dia selalu aktif, tapi ini kayaknya nggak ada suaranya. Mungkin nggak hadir eh, penuh begitu. Oke, satu aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah Kak. Sama apa? Hayya nahtatim dari sana fi hadhihi lailah bi qiraatil hamdalah wa kafara dari majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanallah wa bihamdika Allah, asyhadu an la Allah, Syukran jazilan hukum wa musyarakatikum astaghfikum idza wajadtumul akhta wan nisyan. Syukran jazilan kafaitu minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh.